Jadi perantau di Jakarta jauh dari orang tua membuat Angga Aldi, pemeran Erik di sinetron Mermaid in Love, harus hidup sederhana. Untuk urusan menu buka puasa pun Angga tidak neko-neko. Tapi kemarin Angga terbilang beruntung, karena kakaknya bernama Dinda mendatangi Angga di lokasi syuting, mengantar menu buka puasa yang cukup mewah, cukup bervariasi, tapi semuanya tidak ada yang dingin termasuk jus, karena Angga ternyata memiliki masalah dengan amandalnya yang sewaktu-waktu bisa kambuh kalau bersentuhan dengan makanan atau minuman dingin. Ini dia yang nggak pakai es, nggak boleh dingin dia. Nggak boleh dingin, jadi nggak dingin. Iya, nggak dingin, nggak bisa yang dingin. Nggak bisa dingin, soalnya dia amandel. Yang sakit. Oh, nggak sih. Kalau capek apalagi kan kalau di striptease syuting ini capek kan, jadi kalau sekali ketemu dingin, amandelnya suka kumat. Kita sih kalau di lokasi yang simpel-simpel aja, yang nggak ribet-ribet ya. Nah pemirsa, sekarang aku lagi buka puasa dan di lokasi di basecamp cuma ada Maya sama Brian. Halo. Yang lain kemana? Yang lain kemana ya? Yang lain udah pada pulang. Sejak awal tinggal di Jakarta beberapa bulan lalu, Dinda rupanya cemas dengan kondisi Angga lantaran selama di Lombok Angga sering sakit-sakitan, sering demam dan alergi debu. Apalagi dengan padatnya waktu syuting yang dijalani Angga saat ini, ditakutkan kondisi fisik Angga drop, apalagi mereka hanya hidup berdua. Ya kalau Kak Dinda sih emang selalu ngejagain setiap hari karena emang di sini aku cuma sama Kak Dinda sekarang. Kalau lagi buka puasa biasanya bawain makanan juga kadang-kadang gitu. Jadi beli makanan dulu di luar. Dan pokoknya kayak gitu, dia pasti setiap hari nemenin karena emang gak ada orang lain yang bakal nemenin. Jujur aja susah hidup berdua doang gitu, nggak ada orang tua. Apalagi kos-kosan ya. Gak ada yang ngurusin. Jadi bingung sendiri juga ini gimana. Sedangkan waktu di lokasi terus, yang ngurusin kamar nggak ada, nyuci apa-apa susah kan gitu. Untuk urusan kedekatan Angga dengan Amanda, rupanya Dinda tidak begitu membatasi. Yang penting Angga bisa menjaga batasan dalam hubungan, sang kakak oke-oke saja. Aku sih tergantung anaknya ya. Kalau anaknya, kalau dianya enjoy misalnya sama Amanda atau siapa, aku sih pasti ngedukung. Yang penting kan dia bahagia. Kalau aku mah prinsipnya gitu. Emang sih kalau orang tua atau Kak Dinda sih pasti nggak pernah ngelarang misalnya kalau aku mau dekat sama siapa, karena emang aku juga orangnya juga tahu batas gitu, nggak mungkin sampai berlebihan, jadi pasti selalu didukung gitu apapun keinginan. Yang penting keinginannya positif dan tidak merugikan siapa. Kehadiran Dinda sang kakak rupanya tidak cukup mengobati kerinduan Angga untuk bertemu kedua orang tuanya yang kini menetap di Lombok. Tinggal terpisah jauh dari kedua orang tua membuat Angga sering dihantui rasa rindu bertemu ayah dan ibunya. Untungnya pekan ini kedua orang tua Angga akan terbang ke Jakarta untuk mengobati rasa kangen Angga dan kakaknya Dinda. Ada sesuatu yang beda karena orang tua aku bakal datang ke lokasi, bakal nemenin aku juga. Jadi insya Allah di lokasi jadi makin rame karena nambah lagi orang baru. Dari awal promo Mermaid in Love belum pernah ketemu sama sekali, cuma lewat telepon doang. Jadi pastinya kangen juga sama mama sama papa kayak gitu. Iya, bentar lagi datang dua-duanya. Kemarin sempet sih mama nelpon bilangnya, "Bapak nggak usah ya ke situ, mama aja." Terus aku bilang nggak mau, pokoknya dua-duanya harus datang gitu, harus lihat anaknya di sini. Masa anaknya di sini nggak disamperin gitu aja. Jadi jadinya dua-duanya datang. Alhamdulillah. Insya Allah Selasa. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kembali menghebohkan dunia maya. Setelah sempat menarik perhatian dengan video-video kehidupan pribadinya yang diunggah di sosial media, kali ini Kaisang menjadi sorotan para netizen karena menggarap dan membintangi film perdananya yang tayang di YouTube. Di film tersebut, Kaisang berkolaborasi dengan aktor sekaligus YouTuber Chandra Liau. Nah, seperti apakah akting Kaisang di film tersebut? Benarkah Chandra Liau sempat merasa takut terlibat di film Kaisang? Dan seperti apa pula komentar Presiden Joko Widodo terhadap film perdana putranya tersebut? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.